Ya Arhamar Rahimin, irhamna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepadamu, fasikun, seseorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Ang tusibu, agar kamu tidak mencelakakan, kauman bijahalatin, suatu kaum karena kebodohannya, fatusbihu, dan yang akhirnya akan membuatmu ala ma fa'altum nadimin, melakukan perbuatan itu atau menyesali perbuatan itu. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, fatabayanu, maka engkau bertabayun, engkau klarifikasi, engkau cari, kau teliti akan kebenaran berita itu. Ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya itu, yang akhirnya engkau melakukan perbuatan itu yang kau akan menyesalinya. Jadi ayat ini memberikan petuah kepada kita untuk meneliti suatu kebenaran berita yang dibawa oleh kaum-kaum fasik, agar kita tidak melakukan perbuatan yang celaka atau kita berbuat zalim kepada suatu kaum karena kebodohannya, yang akhirnya engkau akan menyesali perbuatanmu itu. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik. Di sini yang disebutkan orang fasik, ya, bukan orang mukmin, bukan muttaqin, bukan pula kafirin, tetapi fasik, orang yang fasik. Fasik ini apa? Dengan bahasa umum, bahasa yang mudah, fasik itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan hukum Allah walaupun dia tahu bahwa itu wajib. Misalkan orang tahu bahwa sholat itu perintah Allah dan wajib. Nah, orang fasik ini suka melalaikan, suka meninggalkan. Tahu bahwa itu perintah Allah tapi tidak segera ia lakukan. Sebaliknya ia pun tahu bahwa suatu perkara yang Allah cegah, yang Allah larang, tapi dia melakukannya juga. Itu orang fasik. Jadi orang yang tidak teguh kepada keimanan. Orang yang tahu bahwa itu benar, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Orang yang tahu bahwa itu salah, itu keburukan, tapi dia nggak mau menghindari keburukan itu. Ini namanya orang fasik. Adapun orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, dia berusaha untuk apa yang Allah perintah, dia laksanakan. Apa yang Allah larang, dia hindari. Itu orang muttaqin. Melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Kalau orang fasik ini terkadang dia melaksanakan perintah Allah. Dia terkadang juga menjauhi larangan Allah. Tapi terkadang seringnya dia meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Seringnya dia melakukan apa yang Allah larang. Itu orang fasik. Orang yang cenderung selalu melanggar akan perintah-perintah Allah. Kalau orang kafir udah jelas kafirnya. Kalau orang mutakin udah jelas mutakinnya, orang yang bertakwa.
Tapi ini dia orang yang bertakwa, dia orang yang taat kepada Allah, tetapi takwanya terkadang mengalami degradasi. Dia selalu mengenteng-entengkan perintah Allah. Dia selalu tidak mau melaksanakan perintah Allah, tapi terkadang dia melaksanakan. Jadi orang yang tidak memegang teguh agama itu orang fasik. Orang yang tidak berteguh kepada keyakinan, pada keimanan itu namanya orang fasik. Nah, orang fasik ini ya perlu kita waspadai karena dia imannya iman kamuflase, ya. Ibadahnya ibadah kamuflase. Nah, kita juga berhindar jangan sampai kita menjadi orang-orang fasik, ya. Kita harus berjuang bagaimana kita mempertahankan keimanan kita, mempertahankan ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita bisa luntur dan lentur karena kondisi dan keadaan yang kita hadapi. In ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang-orang fasik, orang-orang yang suka melanggar perintah Allah, binaba'in, dengan membawa berita, fatabayyanu, kata Allah, kau jangan langsung terima mentah-mentah. Jangan langsung kau telan itu berita. Fatabayyanu, kau teliti. Kau teliti akan kebenaran berita itu. Sebab mereka, orang fasik itu, orang yang suka melaksanakan apa yang Allah larang. Suka meninggalkan apa yang Allah perintah. Sehingga dikhawatirkan karena kepribadian dia tidak berpegang teguh kepada agama yang kuat. Dikhawatirkan berita yang mereka bawa di hadapan kita, berita yang bohong. Istilah orang sekarang berita yang hoax. Nah, untuk menghindari berita yang hoax inilah fatabayyanu, kita perlu meneliti. Kita teliti betul, apalagi berita itu menyangkut orang lain. Sebab kalau kita nggak meneliti, khawatir kita akan gampang tertelan oleh berita itu, termakan oleh berita itu, yang kemudian kita nggak bisa bersikap bijak, nggak bisa melakukan perbuatan yang bijak. Jadi benar atau tidaknya berita yang dibawa oleh orang fasik ini kita harus tabayun. Kita cari tahu, jangan langsung percaya. Iya, kalau yang dia berita, yang bawa dia ada berita yang benar. Bagaimana kalau kemudian dia membawa berita yang mengada-ada, yang mengadu domba, berita yang menyudutkan orang, yang memfitnah orang. Kemudian kita nggak berklarifikasi, nggak mencari tahu, yang akhirnya kita langsung tindakan yang kurang bijaksana. Datang orang kepada kita, Pak, kenapa? Bapak tahu nggak itu tetangga Bapak yang sebelah itu? Kenapa? Kalau Bapak pergi kerja nih Pak, dia suka ngomongin Bapak. Dia suka menjelek-jelekan Bapak, suka membuka aib Bapak. Ah, yang benar, iya Pak. Orang dia orang baik kok. Dia selalu datang ke masjid bersama aku kok. Dia suka ngobrol denganku kok. Iya Pak, tapi itu di depan Bapak. Coba di belakang Bapak. Dia selalu mencari-cari kekurangan Bapak. Nah, ini kita lebih percaya kepada orang itu atau tetangga kita yang memang dia orang baik dengan kita. Yang seperti ini jangan kita telan mentah-mentah itu berita. Harus kita klarifikasi. Kita cari tahu apa benar ya, tetangga kita yang kita nilai selama ini orang yang baik selalu mencari-cari kesalahan kita. Kita bisa nyari tahu karena kita banyak orang, kita tinggal di tengah masyarakat ya. Yang tahu dia bukan cuma kita, tetangga kita banyak. Kita cari tahu. Kita cari tahu kepada orang lain, Pak, bener nggak sih Pak? Kenapa? Katanya tetangga saya yang sebelah itu suka ngomongin saya. Kita banyak minta keterangan dari orang lain. Jangan selalu kita mengambil mentah-mentah berita dari orang fasik tadi. Kalau kemudian kita langsung percaya, ya tadi kalau beritanya adalah benar, ya kita bisa langsung klarifikasi. Kalau beritanya salah, ini yang kemudian bisa menjebak kita.
Siapa tahu orang fasik tadi ingin mengadu domba kita dengan orang lain. Ya, kecuali yang datang itu adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin yang imannya bagus, yang ibadahnya bagus, membawa berita kepada kita, ya mungkin banyak benarnya atau mungkin total adalah berita benar karena dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa nggak mungkin berdusta. Orang yang bertakwa nggak mungkin dia mengadu domba orang lain. Orang yang bertakwa nggak mungkin dia bernamimah, ghibah, mencari kesalahan orang. Itu bukan sifat orang-orang yang bertakwa. Itu bukan sifat orang yang muttaqin. Itu bukan sifat orang yang mukmin. Sehingga orang muttaqin, orang mukmin, mereka orang yang jujur, orang yang omongannya bisa dipercaya. Kalau mereka membawa berita kepada kita, ya kita harus percaya. Kita boleh percaya. Karena yakin dia orang yang beriman. Ya, datang orang kepada kita, ya. Dia tuh ahli ke masjid, orangnya suka ibadah. Pak, tadi malam ada orang lewat di depan rumah saya. Sepertinya dia orang yang tidak baik, ya. Kemudian lewat di rumah Bapak. Jangan-jangan dia ngambil sesuatu di rumah Bapak. Nah, kalau yang membawa berita ini orang yang jujur, orang yang bertakwa, yang suka ibadah, kita harus percaya. Apa landasannya? Ya kata tadi, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, insya Allah orang yang selalu berkata jujur. Tetapi kalau yang membawa orang adalah fasik, yang dia sendiri kepribadiannya nggak jelas, yang dia sendiri suka melanggar perintah Allah, yang semacam ini kan harus kita teliti betul. Sebab orang itu kalau sudah satu kali berdusta, kedepannya kita ya agak berat untuk percaya. Lain dengan orang yang jujur, ya. Orang yang jujur, dia ngomong apapun banyak dipercaya omongannya oleh orang lain. Orang selalu jujur, seperti baginda Rasulullah. Baginda Rasul orang yang jujur, al-amin. Walaupun beliau menceritakan suatu kejadian yang di luar akal, karena beliau orang yang jujur, ya kita wajib percaya. Baginda Rasul menceritakan bagaimana ketika Isra Mi'raj, ya, beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7, langit 1 sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah di Arash, kembali lagi ke bumi dalam waktu yang sangat teramat singkat. Karena yang menceritakan adalah baginda Rasul orang yang jujur, ya kita wajib percaya. Wajib percaya. Walaupun ucapan beliau di luar akal manusia. Tapi karena beliau orang yang jujur, orang yang muttaqin, nah ini kita nggak perlu klarifikasi. Kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka bertabayun, mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq untuk mencari kebenaran ucapan baginda Rasul. Wahai Abu Bakar, benar nggak sih yang disampaikan oleh sahabatmu Muhammad? Kenapa? Katanya dia tadi malam habis bepergian dari Masjid Al-Haram sampai Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, berjumpa dengan Allah, bertemu neraka, bertemu surga, kembali ke bumi dalam waktu yang sangat singkat. Sepertiga malam saja, benar tidak? Nah, ini orang kafir mencoba untuk bertabayun, mencari penguatan berita kepada Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Wahai orang-orang kafir, bahwa yang disampaikan Muhammad itu aku percaya. Bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Bahkan peristiwa yang lebih tidak masuk akal pun aku percaya kalau yang mengatakan adalah Muhammad. Ini orang-orang kafir ini meragukan omongan baginda Rasul. Padahal mereka sudah meyakini. Satu jazirah Arabiyah, kota Mekah khususnya, mereka sudah sepakat dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Yang dari kecil sampai dewasa, al-amin, orang yang jujur. Tapi tetap orang kafir itu tidak percaya dengan omongan baginda Rasul. Ya, kalau kita sebagai orang yang beriman tidak boleh
meragukan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan orang yang fasik. Beliau Habib Allah, kekasih Allah. Yang disampaikan selalu benar. Selalu jujur apa adanya. Yang kita wajib untuk percaya. Kalau kita nggak percaya ucapan baginda Rasul, maka kita orang-orang kafir tergolongnya. Nah, orang fasik ini orang yang ucapannya selalu, orang Jawa bilang mencelak-mencele ya. Orang fasik ini orang yang ucapannya tidak boleh kita percaya 100%. Ucapannya bukan ucapan orang yang dekat dengan Allah. Ucapannya bukan ucapan orang yang ahli ibadah. Ucapannya ucapan orang yang 50-50. 50% dia taat, 50% dia durhaka. Yang orang kayak gini nggak boleh kita percaya 100%. Jangan kita mudah terkompori. Siapa tahu dia hanya mengadu domba kita dengan orang lain. Maka sebaiknya kita sebelum bertindak, sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita bertindak kepada orang yang disampaikan beritanya oleh orang fasik tadi, kita fatabayyanu, meneliti betul. Ya. Kita meneliti, kita harus banyak bertanya kepada orang lain tentang berita itu. Kalau tidak, kita akan terbakar emosi, kita akan terbakar hasutan, kita akan gampang terfitnah, kita kemudian akan melakukan hal-hal yang bisa kita sesali di kemudian hari. Ya. Datang orang kepada kita, ya, Pak, iya, tuh tetangga Bapak itu kenapa? Yang kemarin pinjam uang tuh ke Bapak, iya kenapa? Dia itu ketika Bapak nagih hutang itu, iya, terus dia menceritakan ke orang-orang lain, ini Bapak ini pelit, ini masa dihutangi segitu aja ditagih terus. Apa iya? Iya Pak. Ya, kita harus teliti, jangan langsung percaya. Kalau kita langsung menjudge ya, orang yang ditunjuk oleh orang fasik tadi, ya kita bagaimana kalau kemudian hanya fitnah? Kita akan malu sendiri. Kita bisa berantem, kita bisa berkelahi, kita bisa cekcok kepada orang yang mestinya kita berbuat baik kepada dia. Kita bisa cekcok kepada orang yang setiap hari bersama kita. Ya tadi, apalagi kalau umpama orang yang bersangkutan nggak melakukan. Sekarang ini para pembawa berita di televisi itu selalu melebih-lebihkan ya. Suka melebih-lebihkan berita yang sesungguhnya. Berita yang 1 meter bisa jadi 5 meter. Yang 5 meter bisa dibumbui menjadi 10 meter. Para wartawan hati-hati. Kalau Anda menyampaikan berita kepada masyarakat dibumbui dengan kebohongan, dengan kedustaan, satu saat nanti berita yang Anda bawa tidak akan dipercaya kepada masyarakat. Tapi jikalau Anda sebagai wartawan memberikan berita yang apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambah, pas apa adanya dengan kejadian yang sesungguhnya, maka ucapan Anda akan menjadi ucapan yang dipercaya oleh orang lain. Ya. Satu saat nanti akan terjadi di mana masyarakat sudah nggak percaya ucapannya para pembawa berita di televisi. Seandainya berita itu kemudian ya, diedit, ditambah, dikurangi, sehingga beritanya tidak sesuai dengan apa adanya, dengan yang sebenarnya. Ya. Nah, ini bahaya nih kalau orang-orang fasik ini berprofesi sebagai seorang wartawan, ini bahaya. Ya. Kalau wartawan ini sudah memiliki sifat fasik, kalau wartawan ini terdiri dari orang-orang fasik, ini berbahaya. Kenapa? Mungkin saja berita yang dia bawa ke tengah-tengah masyarakat yang dia sampaikan di harian, ya, di tabloid dan lain sebagainya, di televisi, mungkin berita yang hoax, berita yang tendensius, berita yang menyudutkan orang yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini sangat besar dosanya ini. Dia sudah membawa berita dusta. Sudahlah dusta, kemudian di dalamnya ada unsur fitnah. Ya.
Maka kita harus berhati-hati ketika mendengar berita. Kita harus memfilter ketika kita mendengar berita, membaca berita. Ya. Terutama misalkan berita-berita yang beredar di WhatsApp misalkan ya. Kita ada orang yang ngambil dari grup lain, di-share ke grup kita. Ya. Yang ternyata berita itu di kemudian hari adalah hoax. Adalah bohong, adalah dusta. Kita udah kadang percaya umpama ya. Misalkan ada seorang pemimpin daerah ya, yang dia orangnya jujur, orangnya baik, orangnya ahli ibadah. Datang orang-orang yang syirik, orang-orang fasik ini menyebar berita bohong tentang pemimpin itu. Sehingga kita kemudian yang semula mengagumi jadi benci. Kita harus fatabayyanu, meneliti akan kebenarannya. Ang tusibu kaman bijahalatin, agar kita tidak berbuat yang tidak bagus, berbuat celaka kepada suatu kaum akan kebodohannya, dari sebab kebodohannya. Kita tidak bertabayun langsung kita ngelabrak orang. Dapat berita langsung kita bertindak, langsung melaporkan diri kepada pihak yang berwajib. Ya. Teliti dulu kebenarannya, jangan langsung kita larikan ke jalur hukum. Kalau kemudian ternyata itu adalah bohong dan kita sudah kadung melaporkan ke jalur hukum, kita akan malu sendiri. Kita akan dicerca banyak orang bahwa kita orang yang tidak bijak. Maka orang yang bijak adalah ketika dia mendapatkan berita, biarpun datangnya dari orang yang baik-baik, kita tetap perlu harus menteliti. Sebab yang namanya telinga orang kadang-kadang ya, dari setarnya itu beritanya hanya 1 meter. Berpindah ke mulut orang, ke telinga orang 1 meter, bertambah jadi 1,5 meter. Ya. Pindah ke orang yang ketiga, yang setengah menjadi 2 meter. Pindah ke telinga berikutnya, ke mulut berikutnya, berita yang 2 meter bisa menjadi 3 meter, 4 meter. Sampai di akhir bisa 10 meter itu. Padahal awalnya itu berita hanya 1 meter. Berakhir sampai 10 meter. Berapa tambahannya itu? 9 meter berita itu. Dan memang kadang-kadang kalau kita lihat berita di TV itu ya tidak asik kalau kemudian tidak dibumbui dengan hoax. Tidak dibumbui dengan dusta. Yang kemudian orang pun terbawa oleh berita itu. Ya. Nah, wartawan-wartawan yang jujur, wartawan yang bertakwa kepada Allah, wartawan yang saleh, dia akan membawa berita sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kau tidak mengklarifikasi, tidak mencari kebenaran berita itu, kau bisa saja melakukan tindakan keburukan kepada suatu kaum yang kau akan menyesali di kemudian hari. Inilah perlunya kita meneliti suatu berita. Baik itu berita yang menyangkut diri kita, berita yang menyangkut orang lain, berita yang sifatnya baik, berita yang sifatnya buruk. Tetap kita harus meneliti akan kebenaran berita itu. Walaupun sifatnya berita yang bagus untuk kita. Misalkan ya, Pak, ada satu berita ini, kenapa? Bapak katanya dapat bantuan dari pemerintah ini umpama ya. Kita jangan langsung senang ya. Kita teliti dulu, jangan-jangan salah nama. Karena nama kita terkadang sama dengan orang lain ya. Dapat Pak dari bantuan dari pemerintah sebesar 5 juta umpama. Kita langsung senang, bahagia ya, gembira. Padahal nama kita sama dengan orang lain. Begitu diteliti ternyata itu bukan kita. Kan kecewa. Ya. Kan kita kecewa. Itulah perlunya kita bertabayun. Meneliti akan berita yang datang kepada kita. Agar kita nggak menyesali perbuatan kita. Kalau kemudian kita tidak bersikap bijak kepada orang lain.